warganet, sampai saat ini Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang cakupan vaksinasinya paling tinggi. Dan kegiatan vaksinasi ini masih terus berlangsung. Tetapi sebenarnya masih banyak orang yang bertanya-tanya, seberapa penting sih kita divaksin? Apakah betul kemudian kita menjadi efektif, menjadi kebal terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini? Dok, di kita ini kan merek vaksin yang masuk kan bermacam-macam. Sebenarnya seberapa efektif sih masing-masing merek vaksin ini membentuk kekebalan tubuh di kita? Efektivitas vaksin itu biasanya diketahui sebelum vaksin itu dirilis. Tapi karena vaksin COVID-19 sebagian besar sifatnya emergency use, maka saat ini yang dinilai dan sudah ada datanya itu adalah efektivitas vaksin yang telah diberikan ke sebagian besar orang. Kan banyak ya yang udah dapat vaksin-vaksin dengan merek yang berbeda-beda itu di berbeda-beda tempat. Itu kemudian dinilai seberapa baiknya, berapa persen sih antibodi terbentuk setelah vaksin itu diberikan. Nah, efektivitas vaksin bisa dinilai dari booster 1 kali, booster 2 kali. Artinya apa? Bisa dilihat pada pemberian 1 kali seberapa besar sih antibodinya terbentuk, dan kalau sudah di booster apakah ini menjadi lebih tinggi atau seperti apa. Ini datanya tuh sudah ada, Mbak. Dok, kalau orang juga ada yang bertanya, kalau kemudian nanti kita sudah divaksin, berapa lama sih kita kebal gitu, Dok? Untuk pertanyaan yang ini belum ada, karena memang saat ini dunia masih fokus pada melengkapi cakupan vaksinasi secara lengkap buat semua orang, baik yang pertama maupun boosternya. Maka untuk bisa menjawab berapa lama dia akan bertahan setelah diberikan, itu belum ada data yang konkretnya, Mbak Ira. Akan tetapi menggunakan ilmu yang sudah kita ketahui, tentu betul bahwa antibodi tidak akan bertahan terus menerus di dalam tubuh seperti itu. Akan ada fasenya dia akan turun, tetapi berapa lama ini akan terjadi, itu masih belum ada data yang melaporkan. Dok, sekarang kalau kita bicara efek samping, masing-masing jenis vaksin ini memberikan efek samping yang berbeda-beda ya kelihatannya dari beberapa berita atau artikel yang muncul di media. Efek samping ada 2. Yang pertama yang sifatnya segera atau akut, yang kedua yang sifatnya dipengaruhi oleh jenis vaksinnya. Nah, kalau efek samping yang sifatnya segera, itu kan memang seperti rasa nyeri di tempat suntikan, kemudian bengkak, agak demam-demam, dan seterusnya. Secara umum sih hampir sama, Mbak Ira. Nggak ada yang spesifik untuk jenis vaksin A atau vaksin B. Nah, kalau untuk ke efek samping jangka panjang, nah ini bisa case by case, tapi artinya tidak semua orang akan mengalami hal itu. Tapi kalau ada yang mengalami, ini harus dilaporkan tentunya. Jadi artinya dari sisi safety atau keamanan, efek samping bukan hal yang kemudian membuat orang 100% jadi benar-benar tidak boleh divaksin, tetapi perlu memang kehati-hatian pada kelompok tertentu. Dok, sekarang saya masuk ke pertanyaan yang banyak beredar di WA Group. Saya bingung vaksin mana yang mau dipilih karena ada berbagai macam jenis vaksin. Apakah perlu menunda sampai datangnya merek yang kira-kira menurut saya aman dan efektif atau seperti apa ya, Dok? Memilih vaksin itu memang pada saat seperti pandemi ini bukan suatu hal yang mungkin dilakukan, Mbak Ira. Karena apa? Karena sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak, artinya sudah pasti benar-benar tidak boleh seseorang itu mendapatkan vaksin tertentu sampai dia harus menunggu nih yang menurut orang ini paling aman, baru dia mau divaksin. Kecuali memang alergi. Kalau alergi telur, itu secara umum tidak boleh mendapatkan vaksinasi karena akan menimbulkan reaksi alergi akut saat itu habis disuntik yang bisa berat buat pasiennya. Sebelum vaksinasi, untuk kelompok-kelompok yang spesial, saya selalu katakan, misalnya sudah tahu ada penyakit-penyakit tertentu, maka konsultasikan dulu saja dengan dokternya. Kalau yang tadi kan justru cemas gitu, mau nunggu vaksin yang rasanya paling aman. Kalau yang ini justru bersemangat, sudah divaksin 2 kali. Begitu periksa, cek antibodi, tapi kok ternyata masih rendah. Boleh nggak sih, Dok, saya divaksin lagi? Kalau pertanyaannya boleh, jawabannya sih sebenarnya boleh. Tapi kan vaksinnya saat ini program. Kalau vaksin program artinya kan diatur cara mendapatkannya. Lagi pula, buat mereka-mereka yang antibodinya belum optimal terbentuk setelah
vaksinnya lengkap, diukur, bisa jadi nanti antibodinya naiknya belakangan. Karena respon badan itu tidak sama untuk tiap orang. Misalnya nih dikatakan 1 bulan setelah vaksin kedua, cek deh antibodinya udah tinggi atau belum. Ternyata belum. Bisa saja orang ini naiknya di bulan ketiga, bulan keempat, itu masih sangat mungkin. Jadi artinya kalau buru-buru langsung mau vaksin lagi, semangat. Pertama, tentu akses untuk vaksin tambahan ini kan bisa jadi ngambil jatah temennya ya, karena kan vaksinnya masih terbatas. Terus yang kedua, belum tentu juga antibodinya nggak naik secara optimal. Karena ini masih mungkin, antibodi itu masih mungkin naik, dia butuh waktu. Saya rasa sih untuk kurun waktu 3-6 bulan setelah lengkap vaksinasinya, badan masih bisa berubah, memproduksi antibodi lebih tinggi dibandingkan dengan data yang sudah diperiksa. Sebenarnya nih, kalau kita divaksin dengan merek yang berbeda, boleh nggak sih? Kalau untuk booster sebaiknya tidak. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak sih kalau saya vaksin awalnya Sinovac kemudian boosternya pakai AstraZeneca, ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, bukan berarti mutlak benar-benar nggak boleh atau benar-benar boleh, tapi tidak dianjurkan. Kenapa begitu alasannya? Karena tadi badan kita kan setelah distimulasi dia mesti kenalin tuh apa yang merangsang dia gitu. Kalau kemudian yang kedua masuk sebagai benda asing yang benar-benar berbeda, badannya pun akan confused. Nanti responnya bukan malah optimal seperti yang diharapkan karena berpikir vaksin yang kedua lebih baik, tapi malah kemudian jadi sebaliknya, tidak terbentuk atau bahkan nggak ada beda dibandingkan dengan mendapatkan vaksin dari booster yang sama, Mbak. Baiklah Dok, terima kasih ini untuk penjelasannya. Ini juga sebenarnya harusnya membuat kita semakin yakin harus ikut segera program vaksinasi kalau memang kita sudah bisa mendapatkan akses terhadap vaksinnya. Terima kasih Dok.